Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah dengan NIM nomor induk mahasiswa 2598019723, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Semarang UNES, bidang studi IPS. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam penilaian uji kinerja di SMP Muhammadiyah Ambarawa dengan tema keluarga awal dari kehidupan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah. Doa sebelum kegiatan belajar pada pagi hari ini kita mulai. Terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, Mbak Farah. Dipimpin Mbak Farah. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir. Sebelum kegiatan belajar hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Nanti yang saya absen tolong untuk tunjuk jari dan bilang ada hadir ya. Lola Widyastuti hadir. Ahmad Yusuf Al-Hafiz hadir. Badrika Uli Bayu Putra hadir. Diva Erlangga Jodi sakit. Oh iya, sakit. Sudah berapa hari tidak berangkat? Satu hari ini. Oh iya. Syahriza sakit. Oh iya, sudah berapa hari? 2 hari. Justina Ayu hadir. Anissa Nailatul Ulia. Mbak Anissa? Oh iya, sakit. Cika Oktavia Umi Nafiza hadir. Imam Prasojo hadir. Linda Asyifa Kinanti hadir. Maika Safara Saatul Inayah hadir. Muhammad Fahri hadir. Salun Alivia hadir. Aji Prasetyo hadir. Sani Zahra hadir. Yaskia Alia Karima hadir ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih harus tetap semangat ya, semangat. Untuk itu marilah kita agar kita tetap semangat dalam kegiatan belajar yang akan kita mulai pada pagi hari ini, kita melakukan suatu kegiatan agar kalian itu tetap semangat. Sekarang kita melakukan tepuk semangat ya. Berdiri, tepuk semangat, semangat ya. Pada pagi hari ini kita harus tetap semangat ya, karena apabila kita semangat kita akan mudah untuk menerima pelajaran. Kita dapat menerima pelajaran itu dengan mudah. Dengan begitu kita harus selalu bersemangat ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku berderaku, selalu berdiri, satu
yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia aku berdiri Jadi Indonesia tanah pusaka, wisata kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah buktinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah yang kita sayang. Jaga ibu, jaga ibu sejati. Siapa sering tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamat rakyatnya, selamatlah putranya, selamatnya semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, saya akan bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang tahu nama Mbah Buyutnya kalian? Mbah Buyut, kakek buyut, itu siapa? Ada yang tahu di antara kalian siapa yang tahu kira-kira Mbah Buyutnya? Kalian tahu nggak Mbah Buyut itu apa? Apa? Iya, Mbah Buyut itu siapa? Orang tua dari orang tua kita. Lah, kalian tahu tidak siapa nama Mbah Buyut kalian? Kalian tidak enggak? Masa itu kan sangat harusnya kita tahu siapa nama Mbah Buyut kita. Karena Mbah Buyut kita itu adalah siapa? Leluhur kita, ya, leluhur kita. Nah, apakah menurut kalian mengapa kita kok harus tahu nama leluhur kita? Kenapa? Tujuannya apa? Kok kita harus tahu? Supaya dikenang. Ada jawaban yang lain? Kenapa kok kita harus tahu siapa nama Mbah Buyut kita? Itu kenapa? Iya, itu karena bagian dari keluarga kita, itu juga benar. Tetapi yang paling benar, yang tepat ya,
Itu. Kenapa kok kita harus tahu tentang siapa leluhur kita? Itu karena apa? Yang pertama, agar kita tahu identitas keluarga kita. Oh, siapa toh orang tua dari orang tua kita? Namanya siapa? Asal usulnya di mana? Pekerjaannya apa? Nah, itu masuk dalam apa? Itu masuk dalam identitas. Yang kedua, kenapa kita kok harus tahu tentang nama mbah buyut kita? Itu sebagai apa? Sebagai leluhur kita. Nah, mereka yang sudah mendahului kita, di sananya pasti butuh doa dari kita. Doa dari kita yang masih hidup saat ini. Nah, kita memberikan apa? Hadiah kepada mereka. Bagi orang yang sudah tidak ada, hadiahnya berupa apa? Doa. Lah, agar doa kita sampai, berarti kita harus tahu namanya. Oleh karenanya itu penting nggak kita untuk tahu nama leluhur kita, nama mbah buyut kita? Penting tidak? Penting ya, penting. Nah, sekarang akan saya tujuan pembelajaran kita, ini kita akan belajar dengan tema keluarga awal kehidupan ya. Kita belajar tentang keluarga awal kehidupan. Nah, kita hidup ini mempunyai keluarga. Nah, keluarga itu terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu, anak. Ya. Kita hidup itu memiliki keluarga. Lah, keluarga kita itu siapa? Ya, ayah, ibu, adik, kakak, dan juga anggota yang ada di rumah itu. Kalau keluarga inti itu terdiri dari siapa? Terdiri ayah, ibu, anak. Tetapi kalau keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, ya. Nah, kita akan mempelajari ini, keluarga awal kehidupan. Nah, ini kalian tahu, ini apa ini? Gambar apa ini? Pohon beringin ya. Pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar kuat dan dahan yang banyak. Nah, pohon beringin ini bisa berdiri dengan kokoh karena apa? Karena memiliki akar yang banyak dan juga ranting yang banyak, membuat pohon ini berdiri dengan kokoh. Nah, dalam silsilah keluarga, kita tahu tidak arti silsilah itu apa kemarin? Silsilah keluarga itu artinya apa? Silsilah keluarga itu artinya asal usul ya. Silsilah itu adalah asal usul keluarga kita. Nah, silsilah keluarga itu mencerminkan tentang apa? Silsilah keluarga itu mencerminkan tentang apa? Silsilah keluarga itu mencerminkan tentang hubungannya dengan sejarah. Jadi silsilah keluarga itu berkaitan dengan sejarah. Sejarah apa? Sejarah keluarga. Nah, sejarah keluarga, kata sejarah itu kemarin berasal dari kata apa ya? Kemarin. Sudah kemarin mengulang pelajaran yang kemarin, sejarah keluarga itu berasal dari kata ya, sejarah itu berasal dari kata apa? Sejarah itu berasal dari kata apa? Itu kan artinya, tapi kata sejarah sendiri itu berasal dari kata apa? Sejarah itu berasal dari kata apa? Berasal dari kata apa? Coba diingat-ingat lagi untuk pertemuan yang kemarin, itu kan sudah kita ajarkan ya. Sejarah itu berasal dari kata apa? Ayo, ada yang tahu? Masa di antara segini nggak ada yang tahu? Coba. Lupa. Kata sejarah itu berasal dari kata syajarah. Syajarah. Nah, syajarah sendiri ini memiliki arti apa? Pohon. Nah, di sini pohonnya apa yang dilambangkan? Yaitu pohon beringin ya. Nah, ini. Jadi ini merupakan lambang dari silsilah keluarga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, terus ini melambangkan kekuatan, perlindungan, dan juga kekerabatan. Nah, di sini melambangkan kekuatan. Kekuatan itu meliputi kekuatan apa? Di sini yang dimaksud dengan kekuatan yaitu
kekuatan secara fisik, ya, kekuatan secara fisik, kekuatan secara mental, terus apalagi kekuatan secara emosional, ya. Nah, ini merupakan sarana, keluarga ini merupakan apa ya? Keluarga ini merupakan lembaga yang memberikan kita kekuatan secara fisik, kekuatan secara mental, dan juga secara emosional. Misalnya ya, misalnya Mbak Cika itu sedang terpuruk. Nah, terpuruk. Keluarga kita apa? Kewajiban keluarga kita apa? Sebagai keluarga, kalau ada anggota keluarga yang sedang terpuruk, apa kewajiban yang harus dilakukan? Membantu. Terus apalagi? Menghibur, memberikan dorongan, memberikan semangat agar kita bisa bangun lagi, agar kita bisa bangkit lagi. Lah, untuk bangun, untuk bangkit itu membutuhkan sesuatu kekuatan, ya, kekuatan secara fisik, kekuatan secara mental, kekuatan emosional, ya. Jadi peran keluarga ini sangat penting. Nah, terus ini keluarga juga ini perlindungan, memberikan perlindungan, ya. Perlindungan apa? Perlindungan secara fisik. Perlindungan secara fisik, terus apalagi? Perlindungan secara mental, ya. Perlindungan secara fisik. Apa yang dimaksud dengan perlindungan secara fisik? Apa? Perlindungan secara fisik apa? Coba kira-kira apa? Perlindungan secara fisik, keluarga kita itu memiliki kewajiban untuk melindungi anggota keluarga lainnya dari apa? Kalau ini hubungannya dengan fisik, berarti dari apa? Apa? Dari kekerasan. Pintar Mas Fahri, dari kekerasan, ya. Dari kekerasan secara fisik. Contohnya, jangan sampai keluarga kita itu terluka, jangan sampai keluarga kita cedera, jangan sampai keluarga kita apa? Mengalami kesakitan secara fisik. Nah, itu perlindungan secara fisik. Perlindungan secara mental. Nah, tugas kita menjaga keluarga kita dengan cara jangan sampai dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita menyinggung perasaan anak-anak kita. Apabila anak-anak kita tersinggung perasaannya, berarti itu emosionalnya terganggu tidak? Ya, terganggu. Emosional anak tersebut akan terganggu karena anak juga membutuhkan kasih sayang. Apabila ada yang kurang, ada kekurangan dari anak kita, akan lebih baiknya apabila kita menegur dengan cara yang baik. Jangan melalui kekerasan. Kekerasan contohnya apa? Bisa saja dengan mencubit, bisa saja dengan lesan yang menyakiti hati. Oleh karenanya dia tuh akan tertekan. Kalau sudah tertekan, anak tersebut akan mengalami stres, akan mengalami trauma, ya. Oleh karenanya keluarga itu juga merupakan tempat berlindung dari kita sebagai anggota keluarga. Berlindung dari apa? Berlindung dari kekerasan, berlindung dari apalagi tadi? Berlindung dari apa tadi? Secara fisik kita harus mendapatkan perlindungan, secara mental kita juga harus mendapatkan perlindungan, ya. Terus ini kekerabatan. Keluarga ini juga arti ini kekerabatan, ya. Kekerabatan itu artinya apa? Ada hubungan darah di antara kita. Nah, ada hubungan darah, kerabat. Kerabat itu bahasa Jawanya apa? Sedulur. Nah, sedulur. Saudara terdekat kita yaitu saudara kandung kita yang masih ada hubungan darah. Nah, kekerabatan ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Terus ini sama seperti keluarga, tempat pertama kita tumbuh dan berkembang, belajar. Nah, keluarga itu merupakan tempat yang paling utama dan pertama bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kita tumbuh dan berkembang itu juga juga diberikan
diberikan kasih sayang, kita tumbuh dan juga berkembang, diberikan kasih sayang, dicintai, disayangi, dikasihi, ya. Dan juga keluarga itu merupakan tempat kita pertama kali untuk belajar, ya. Belajar. Kita masih kecil, belum tahu apa-apa. Anak kecil, misalnya anak TK, ya. Anak TK atau PAUD itu masih kecil, belum bisa melakukan sesuatu sendiri. Nah, contohnya misalnya Fahri masih kecil, misalnya ya, Mas Fahri masih kecil. Mas Fahri ini belum bisa memakai apa? Baju sendiri. Mas Fahri belum bisa memakai baju sendiri. Mas Fahri perlu apa? Perlu diajari, perlu dikasih contoh bagaimana bisa memakai baju sendiri, ya. Karena orang tua tidak hanya memerintah, tetapi orang tua memberikan contoh dan juga meneladani, membimbing, memberikan contoh. Itu adalah tugas orang tua. Ada lagi contohnya, misalnya Mas Diva saat kecil belum bisa memakai sepatu sendiri, ya. Kan anak kecil biasanya kalau memakai sepatu itu pasti apa? Pasti kuali kan, yang kanan dipakai kiri, kiri dipakai kanan. Nah, oleh karenanya orang tua itu berkewajiban untuk ngandani, membenarkan bagaimana agar anak tersebut bisa memakai sepatu dengan baik dan benar, ya. Jadi keluarga ini adalah tempat pertama dan utama bagi anggota keluarga lain, ya. Bagi anggota keluarga, sesama anggota keluarga, keluarga itu adalah tempat utama dan pertama di mana anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta mendapatkan pelajaran, ya. Ini keluarga adalah pengertian keluarga, ya. Ini keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Maksudnya apa ini? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Ini pengertian dari ini adalah kelompok sosial paling dasar dalam individu untuk apa? Untuk berlatih menjadi diri manusia yang sebenarnya, yang mandiri, sebelum anak tersebut terjun ke masyarakat yang lebih luas, atau sebelum kita menginjak ke jenjang rumah tangga. Nah, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Maksudnya ini adalah apa? Kelompok sosial paling dasar untuk individu berlatih menjadi anggota masyarakat yang lebih mandiri sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya. Sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya, sebelum kita menikah, kita itu masih membutuhkan apa? Kita masih membutuhkan bimbingan dari orang tua, ya. Jadi keluarga ini adalah kelompok sosial paling dasar, fondasi, ya. Seseorang itu untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang lebih baik, itu kita harus apa? Kita harus memperkuat fondasi kita. Fondasinya itu apa? Yaitu diberikan pelajaran, diterapkan nilai-nilai, norma, etika, sopan santun, tata krama, itu yang kelak nantinya menjadi apa? Menjadi fondasi, bekal kita untuk kehidupan yang akan datang. Karena kita mau tidak mau pastinya kita akan dewasa. Kita lama-lama juga akan memiliki keluarga dan terjun ke kehidupan masyarakat, ya. Nah, keluarga kita terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini tadi masuk dalam apa ini? Ayah, ibu, dan anak masuk dalam apa ini tadi? Keluarga inti, ya. Masing-masing dari ini pasti memiliki tugas masing-masing, ya. Nih, yang ini tempat anggota keluarga saling menyayangi, melindungi, dan mendidik. Nah, keluarga itu apa? Keluarga itu merupakan tempat untuk
tempat bagi anggota keluarga untuk saling menyayangi, saling melindungi, dan mendidik. Nah, di sini saling menyayangi itu apa? Keluarga kita itu harus saling menyayangi. Maksudnya apa di sini? Ya, menyayangi contohnya dengan apa? Memberikan simpati, memberikan empati, menyayangi, memperhatikan, memiliki rasa saling memiliki. Nah, itu adalah arti dari sayang. Kalau kita sayang berarti kita merasa apa? Oh, dia tuh berarti dia tuh milik saya. Saya harus memperhatikan, saya harus bersikap simpati. Ya, itu adalah arti dari menyayangi. Ya, melindungi. Keluarga itu juga memiliki fungsi untuk melindungi. Melindungi apa? Melindungi kita dari apa ini? Melindungi dari bahaya. Nah, contohnya apa ini? Misalnya, keluarga kita sedang mengalami bencana. Kita harus melindunginya. Caranya bagaimana? Kita memberikan tempat bagi mereka untuk berlindung. Kita dengan cara melindungi, memberikan tempat berlindung, memberikan bantuan. Terus apa lagi? Melindungi dari segala macam mara bahaya. Nah, selain itu, kita juga harus memberikan support, memberikan semangat bagi mereka yang sedang mengalami bencana agar mereka bisa bangkit, biar mereka itu tidak merasa terpuruk. Oh, saya seperti ini ada keluarga. Inilah yang membuat saya jadi bangkit. Nah, jadi peran keluarga ini untuk melindungi itu penting tidak? Untuk saling melindungi itu penting tidak? Penting ya, mereka itu harus saling melindungi dari macam mara bahaya. Caranya dengan apa? Memberikan tempat bagi mereka untuk berlindung. Terus apalagi? Memberikan support, memberikan semangat agar bisa bangkit dari rasa keterpurukan, agar mereka bisa bangkit lagi ya. Terus apalagi? Anggota keluarga ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik ya, untuk mendidik. Apa yang dimaksud dengan mendidik ini? Membimbing yang baik ya. Membimbing yang baik apalagi? Mengajar yang baik sama dengan membimbing. Terus apa lagi? Mendidik yang lebih luas lagi? Mendidik yang baik. Nah, itu kan sudah ya. Mendidik di sini adalah apa? Mendidik bukan hanya secara akademis, ya, bukan secara akademis, tetapi mendidik bagaimana anak-anak kita untuk bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, ya, yang mandiri. Mendidik bagaimana anak kita bisa terampil, ya, bagaimana anak kita nanti bisa terampil, bisa memiliki sopan santun, bisa memiliki tanggung jawab, itu juga suatu didikan. Jadi di sini orang tua tidak hanya mengharapkan anaknya pintar secara akademis, tetapi berharap agar anaknya itu bisa pintar. Pintar dalam apa? Pintar dalam beradaptasi, berkomunikasi, bersosialisasi, pintar dalam hal keagamaan. Jadi di sini mendidik itu sangat luas ya. Mendidik itu sangat luas. Nah, keluarga adalah awal kehidupan sosial bagi seorang anak. Ini maksudnya apa? Keluarga adalah awal kehidupan sosial bagi seorang anak. Ya, apa ini maksudnya? Keluarga adalah awal kehidupan sosial seorang anak. Maksudnya apa di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Coba. Keluarga adalah awal kehidupan sosial. Nah, di sini keluarga adalah tempat di mana anak-anak kita pertama kali bertumbuh kembang itu di dalam keluarga, ya. Mereka belajar dari siapa? Dari orang tua. Mereka belajar dari orang tua, dari keluarga sebelum mereka
menjadi dewasa dan hidup bermasyarakat. Jadi keluarga adalah orang tua memberikan kehidupan, contoh kehidupan sosial, bagaimana caranya untuk menjadi anak-anak yang lebih berguna, lebih baik lagi, bisa menerapkan, bisa menerapkan bisa membedakan antara hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Anak dapat bersosialisasi, itu mencontoh dari pendidikan orang tua. Oleh karenanya keluarga adalah awal kehidupan sosial seorang anak. Seorang anak akan melakukan segala sesuatu itu pertama kali pasti meniru orang tua. Jadi di sini peran orang tua itu sangat penting untuk memberikan contoh terhadap anaknya. Oleh karenanya kita sebagai orang tua hendaknya selalu memberikan contoh yang baik ya. Fungsi keluarga itu sebagai satu fungsi pendidikan, membimbing nilai, sopan santun, dan pengetahuan dasar. Nah, pendidikan membimbing. Keluarga harus membimbing anggota keluarganya untuk mengenal nilai norma, nilai agama, nilai hukum. Selain itu juga keluarga harus memberikan contoh perbuatan yang baik, sopan santun, harus menerapkan sopan santun, etika, budi pekerti. Selain itu, orang tua juga harus memberikan pengetahuan dasar. Yang kedua, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, apa ini? Memberi kebutuhan apa nih? Hidup. Artinya apa ini? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak ini? Fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, ini ada yang tahu enggak? Untuk bertahan hidup. Untuk jawaban yang lain ada tidak? Tidak. Kenapa? Ayo semangat oh ya, semangat, bangun. Ini fungsi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu apa? Kebutuhan manusia itu meliputi kebutuhan apa saja? Pokok, ya. Kebutuhan pokok manusia itu, tolong sebutkan kebutuhan pokok manusia itu apa? Air, sandang pangan. Ya, terus apa lagi? Sandang, pangan, dan juga papan, ya. Sandang, pangan, papan itu merupakan kebutuhan ekonomi, ya. Sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan ekonomi. Nah, keluarga itu apa fungsinya? Yaitu untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan itu yang pokok. Belum lagi kebutuhan yang lain-lain. Kebutuhan yang lainnya, kebutuhan sekunder, kebutuhan apalagi tersier, kan masih sangat banyak. Dan kebutuhan itu harus dipenuhi oleh seorang keluarga. Ya. Dan di sini terus apa lagi? Memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu apa? Fungsi ekonomi selain itu apalagi? Mengajarkan kita untuk bisa mencari uang, bagaimana agar kita bisa bekerja, bisa mencari uang. Kita harus dilatih, dididik. Meskipun kita masih kecil, kita harus apa? Mulai belajar mencari uang dengan cara yang baik, ya. Nah, seperti saat ini kan sudah banyak akses internet, kita bisa mengonline, jual apapun di-online-kan, itu kan bisa mendapatkan uang. Kita harus berusaha, bekerja keras demi masa depan kita. Terus apalagi fungsi ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi, apa? Kita itu juga harus bisa mengerem apa? Pengeluaran kita. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita berbelanja itu di luar batas kemampuan. Ada istilahnya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Maksudnya pengeluaran lebih banyak, sedangkan pemasukan itu sedikit. Kalau seperti itu, apakah kehidupan kita akan seimbang? Tidak, karena pemasukannya sedikit tapi pengeluarannya banyak, berarti itu tidak
imbang ya. Terus ini yang ketiga, fungsi sosialisasi, mengajarkan cara berinteraksi di masyarakat. Nah, ada yang tahu, Mbak Cika? Ini ada yang tahu? Fungsi sosialisasi yaitu mengajarkan cara berinteraksi di masyarakat. Apa yang keluarga kita berikan, apa yang keluarga kita contohkan agar kita dapat berinteraksi di masyarakat. Contohnya biar Mbak Cika. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Mbak Yaskia tahu? Ini fungsi sosialisasi mengajarkan cara berinteraksi di masyarakat. Mengajarkan cara berinteraksi di masyarakat. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ini hubungannya dengan kita berinteraksi dengan lingkungan, ya. Kalau berbelanja itu bukan, itu kan untuk keperluan kita, ya. Iya, tetapi untuk yang hal-hal baik saja ya. Fungsi sosialisasi mengajarkan cara berinteraksi di masyarakat. Nah, keluarga kita itu memberikan cara, memberikan trik-trik bagaimana agar kita bisa diterima di lingkungan masyarakat. Caranya apa? Satu, bisa bergaul dengan siapapun. Ya, bisa mengkondisikan keadaan lingkungan. Bisa selalu membaur dengan lingkungan. Apabila di lingkungan kita ada yang susah, ada yang senang, kita selalu entengan, kita mau membantu. Itu merupakan suatu sosialisasi, kita bersosialisasi dengan lingkungan. Terus apalagi kita bersikap sopan terhadap orang lain, kita saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menyapa. Ya, itu merupakan fungsi sosialisasi, mengajarkan cara berinteraksi di masyarakat. Karena kita apabila tidak dikasih tahu gimana toh cara kita berinteraksi, apakah kita tahu? Tidak ya. Oleh karenanya keluarga itu memiliki kewajiban untuk mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita bisa berinteraksi. Salah satunya yaitu apa? Salah satunya memiliki tanggung jawab, memiliki empati terhadap orang lain, memiliki rasa hormat. Ya Mas Dio, pintar ya. Terus fungsi perlindungan, merasa aman secara fisik dan emosional. Keluarga itu hendaknya memberikan perlindungan, memiliki fungsi untuk melindungi, yaitu melindungi dari apa? Melindungi merasa aman secara fisik dan emosional ya. Secara fisik, anak saudara kita, keluarga kita itu kita lindungi. Jangan sampai mereka terluka secara fisiknya, jangan sampai mereka cedera secara fisiknya. Kita harus benar-benar memperhatikan keadaan anggota keluarga kita itu harus benar-benar diperhatikan. Terus apa lagi? Emosional, kita harus menjaga emosi kita. Apabila anak melakukan kesalahan, itu hendaknya kita menegur dengan baik, dengan sabar. Ya, jangan memakai emosi. Apabila kita emosi, anak tersebut pasti akan apa? Pasti akan sakit hatinya, pasti akan terluka hatinya. Oleh karenanya anak tersebut akan menangis, akan sedih, akan menjadikan anak tersebut menjadi apa? Trauma ya. Oleh karenanya kita itu harus benar-benar menjaga ini emosional kita ya. Emosional kita harus benar-benar kita jaga. Yang kelima, fungsi kasih sayang ya. Fungsi kasih sayang yaitu memberikan cinta dan perhatian ya. Apabila kita memiliki rasa kasih sayang terhadap anggota keluarga kita, pasti kita akan memberikan cinta, akan memberikan perhatian ya. Memberikan cinta apa? Menyayangi, mengasihi, mempedulikan, memiliki rasa simpati, itu merupakan cinta.
apabila kita cinta, pasti kita akan melakukan apa? Coba, kalau kalian cinta sama orang tua kalian, apa yang akan kalian lakukan? Menyayangi, apalagi menghormati, ya. Ini memberikan cinta kasih sayang. Sesama anggota keluarga kita harus memiliki rasa cinta kasih sayang. Apabila kita memiliki rasa cinta dan kasih sayang, pastinya kita juga memiliki rasa apa? Kita memiliki rasa saling memiliki, saling menjaga. Nah, kita juga harus memberikan perhatian. Perhatian dengan apa? Misalnya, anggota keluarga kita ada yang sedang terluka hatinya, ada yang sedih, kita memberikan perhatian. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kita dekati. Dengan suara pelan-pelan, kita tanyakan. Kita tanyakan dari hati ke hati. Kenapa yang menyebabkan dia terpuruk, misalnya seperti itu, ya. Fungsi kasih sayang yaitu memberikan cinta dan juga memberikan perhatian, ya. Nah, di sini jenis-jenis keluarga. Jenis-jenis keluarga yaitu tadi keluarga inti tadi terdiri dari siapa itu? Dibaca? Ya, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ini merupakan keluarga inti. Kalau keluarga besar, di dalamnya siapa ini? Dibaca? Nenek, paman, bibi, sepupu. Nah, ini keluarga besar. Di sini ada yang tinggal bersama keluarga besar? Saya tidak. Nah, ada keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tetapi kalau keluarga besar termasuk kakek, nenek, paman, bibi, sepupu. Ya, di sini pastinya di antara kalian ada yang termasuk dalam keluarga besar. Siapa di sini yang keluarga besar? Tinggal keluarga besar? Tidak ada. Keluarga kecil semua. Oh iya. Keluarga tunggal yaitu orang tua tunggal karena kondisi tertentu. Orang tua tunggal itu keluarga tunggal itu berarti siapa? Dia hanya seorang diri, ya. Dia hanya seorang diri. Sebatang kara, iya. Nah, terus ini silsilah atau struktur keluarga. Silsilah tadi apa? Arti silsilah itu adalah silsilah tadi apa? Asal usul, ya. Silsilah di sini adalah asal usul. Silsilah atau struktur keluarga merupakan apa ini? Dibaca. Apa ini? Dibaca? Nah, silsilah keluarga menunjukkan garis keturunan dari generasi ke generasi. Diawali dari generasi tua, ya. Diawali dari generasi tua, yaitu siapa? Kakek nenek kita, orang tua kita, dan kelak nantinya anak-anak kita, ya. Itu adalah silsilah keluarga. Silsilah keluarga adalah garis keturunan dari generasi ke generasi dan dimulai dari generasi yang tua, dimulai dari generasi tua. Biasanya digambarkan seperti apa ini? Seperti yang pohon keluarga. Pohon keluarga tadi digambarkan dengan pohon apa? Beringin, ya. Dan pohon sendiri memiliki arti. Kata pohon tadi, nama lainnya apa tadi? Dalam silsilah keluarga, apa Mas? Sajarah, ya. Sajarah itu merupakan pohon. Nah, pohon. Di sini ada, ini contoh dari apa ini? Contoh dari silsilah keluarga. Contoh silsilah keluarga, pertama yaitu generasi tuanya kakek dan nenek. Terus berlanjut ke ayah dan ibu, terus berlanjut anak. Berarti untuk ini kalian sudah tahu ya, silsilah keluarga itu keturunan dari generasi ke generasi yang diawali dari generasi tua, ya. Terus ini contoh silsilah ini sama dengan tadi, kakek, nenek, ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya.
Peran anggota keluarga. Peran itu sama aja dengan apa? Tugas, ya. Tugas. Ayah itu memiliki peran anggota keluarga. Ayah memiliki tugas apa ini? Dibaca? Ya, ayah ini sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu tugasnya apa? Mencarikan nafkah, melindungi keluarga kita, memberikan apa? Rasa damai, melindungi, memberikan rasa damai, mencari nafkah untuk kita dan juga melindungi kita. Peran ayah di sini sangat penting tidak? Penting ya. Terus ini ibu memiliki peran, yaitu perannya apa ini? Ya, mengatur rumah tangga, mendidik dan memberikan kasih sayang. Anak juga memiliki peran ya. Tidak hanya seorang ayah dan seorang ibu, tetapi anak juga memiliki peran. Di sini tolong dibaca peran anak yaitu belajar, membantu orang tua, mengenai keluarga. Ya, anak itu memiliki peran, memiliki tugas. Tugas kita sebagai anak apa? Yaitu belajar, membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga. Nah, sikap positif dalam keluarga. Sikap positif dalam keluarga yaitu menghormati orang tua dan kakak, menyayangi, membantu pekerjaan rumah, menjaga komunikasi yang baik, yang menjaga kebersamaan. Nah, apabila 5 poin tersebut dilaksanakan dengan baik, diterapkan dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Ya, pinter Mas Dio, keluarga akan menjadi harmonis ya. Oleh karenanya ini marilah kita menerapkan 5 poin tersebut dalam kehidupan kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis ya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang kesimpulan. Kesimpulan yaitu keluarga adalah tempat pertama kali kita belajar dan bertumbuh kembang. Selain itu, keluarga juga tempat apa? Kita mendapatkan apa? Dalam keluarga, keluarga adalah tempat pertama kita belajar dan bertumbuh. Bertumbuh dengan apa? Kita dapat bertumbuh dengan apa? Bertumbuh dengan bimbingan. Terus bertumbuh dengan apa lagi? Cinta dan juga kasih sayang. Silsilah keluarga menunjukkan asal-usul dan hubungan antar keluarga. Nah, silsilah keluarga menunjukkan asal-usul dan hubungan antar keluarga. Nah, asal-usul silsilah keluarga tadi itu penting tidak bagi kita? Penting. Alasannya apa? Supaya mengenal keluarga kita. Yang lebih tepat adalah karena ini silsilah. Silsilah itu berarti apa? Asal-usul. Berarti itu siapa? Generasi yang terdahulu ya. Generasi yang terdahulu. Oleh karenanya yang lebih tepat yaitu untuk mengetahui identitas keluarga kita, siapa nama keluarga kita, alamatnya dari mana, ya. Terus apalagi untuk memberikan penghormatan terhadap siapa? Para leluhur, ya. Apabila kita tahu nama kakek nenek kita yang sudah tidak ada, otomatis kita sebagai generasi penerusnya kita berkewajiban untuk mendoakan. Nah, untuk mendoakan biar doa kita itu diijabah oleh Allah, kita harus menyebutkan namanya. Nah, kalau kita tidak tahu namanya, apakah doa kita akan sampai? Tidak. Oleh karenanya penting tidak ini untuk mengetahui? Penting ya. Setiap anggota memiliki peran penting. Orang tua, ayah, ibu memiliki peran, anak juga memiliki peran. Oleh karenanya kita harus saling menghormati peran mereka masing-masing ya. Nah, ini pertanyaan, apa peranmu dalam keluarga? Salah satu saja, Mbak Farah. Mbak Farah, peran kamu di dalam keluarga apa Mbak Farah?
Ya, perannya kamu apa? Itu kan tugas, peran. Perannya apa, Mbak Farah? Peran. Kamu berperan sebagai apa? Kamu kamu perannya sebagai anak ya. Di dalam keluarga Mbak Farah sebagai anak dan anak sendiri memiliki kewajiban. Kewajiban anak apa Mbak Farah? Ya, menjaga nama baik keluarga, membantu pekerjaan orang tua, menjaga nama baik keluarga, membantu orang tua, menyayangi, menghormati orang tua itu merupakan tanggung jawab, kewajiban seorang anak. Maaf ya, kewajiban seorang anak. Terus siapa saja anggota keluarga besarmu? Siapa di sini yang tadi anggota keluarga besar? Mbak Cika. Siapa Mbak Cika? Anggota keluarga besarmu terdiri dari siapa saja Mbak Cika? Terus siapa lagi? Ya, terus siapa lagi? Ya, keluarga Mbak Cika adalah keluarga besar, terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga paman, bibi, adik. Nah, itu keluarga besar. Itu juga wajib untuk dihormati. Nah, ini bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga? Bagaimana? Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Apalagi Mbak Cika? Ya, komunikasi efektif, saling menjaga kejujuran, saling menghormati, saling menyayangi. Apabila itu dilaksanakan, keluarga kita akan menjadi harmonis ya. Nah, sekarang saya akan membagikan materi untuk dikerjakan. Yang ini tiap-tiap kelompok ya, tiap-tiap kelompok mengerjakan sendiri-sendiri. Persiapkan untuk alat tulisnya ya. Nah. Ini tolong untuk dikerjakan. Setiap kelompok. Iya, sendiri-sendiri. Tolong untuk dikerjakan. Tetapi sebelumnya tadi, maaf saya lupa, ada yang mau ditanyakan untuk terkait ini semua? Tidak ada? Ya sudah, sekarang dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Siva? Ada yang ditanyakan? Yang mana Mbak Siva? Yang nomor 3, berikan contoh kerjasama yang bisa dilakukan antara anggota keluarga di rumahmu. Nah, gimana Mbak Siva? Berikan 2 contoh kerjasama yang bisa dilakukan antara anggota keluarga saat di rumah. Misalnya Mbak Siva sama adiknya, kalian itu harus bekerja sama dalam hal kebaikan. Misalnya apa? Misalnya adiknya minta bantuan mengerjakan PR karena anak kecil kan biasanya belum bisa menulis. Mbak Siva tolong dikerjakan, maksudnya diajari untuk menulis. Mbak Siva bersedia tidak? Ya, terus apa lagi Mbak Siva? Misalnya apa enggak? Bantuan adik, ya. Terus Mbak Siva juga meminta bantuan terhadap adiknya. Berarti kita apa? Kita harus saling bantu-membantu dalam hal kebaikan ya. Mas Aji ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Mbak Ayu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Dikerjakan dulu. Dikerjakan ya.
Ada yang mau ditanyakan Mbak Yaskia? Saya Oh iya Mas Batika. nomor 1. Nomor 1. Sebutkan 3 peran atau tugasmu sebagai seorang anak di rumah. Nah, kamu memiliki tugas dan peran-peran kamu di rumah sebagai apa? Itu apa peran saya sendiri yang sehariannya. Ya, kamu di rumah perannya sebagai apa? Sebagai anak. Nah, anak tugas kamu apa? Menghormati orang tua, menyayangi dan mencintai. Nah, berarti itu perannya itu kamu sebagai anak. Tugas kamu yaitu mencintai, menyayangi dan juga mengasihi ya, Mas Dio. Mbak Lola ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mas Hafiz? Ini nomor 2 maksudnya gimana, Bu? Oh, nomor 2 maksudnya ini jelaskan mengapa keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan yang utama bagi seorang anak. Tadi kenapa? Kenapa kok keluarga itu dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang utama? Karena apa tadi Mas Hafiz? Ya, karena apa? Untuk menjaga nama baik Bukan itu. Jelaskan mengapa keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan yang utama. Karena apa? tumbuh dan berkembang. Ya, karena keluarga itu adalah tempat pertama dan utama bagi kita untuk bertumbuh kembang. Lah, tumbuh kembangnya kita disertai apa? Disertai dengan Kasih sayang. iya, cinta dan kasih sayang ya. Mbak Lola ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nomor 3. Nomor 3 soalnya apa, Dok? Berikan 2 contoh kerjasama yang bisa dilakukan antara anggota keluarga saat di rumah. Nah, Mbak Lola, di rumah kan kamu pastinya memiliki kakak. Nah, kerjasama apa yang Mbak Lola lakukan? Kerjasama apa yang Mbak Lola lakukan saat di rumah? Misalnya, Mbak Lola ini membutuhkan bantuan dari seorang kakak. Misalnya Mbak Lola itu sedang sakit. Ya, Mbak Lola sedang sakit. Kalau sakit itu Mbak Lola bisa nggak beli obat sendiri ke warung? Tidak bisa. Akhirnya Mbak Lola apa? Minta bantuan kakak kan? Nah, itu menurut Mbak Lola itu adalah suatu kerjasama tidak? Iya, karena itu meringankan bebannya Mbak Lola. Suatu pekerjaan apabila dikerjakan sama-sama yang tadinya berat akan menjadi ringan. Seperti halnya ini, Mbak Lola masuk angin, ora iso tuku obat. Mbak Lola minta tolong terhadap kakaknya. Nah, Mbak Lola kerepotan nggak semang ke warung? Tidak kan? Nah, Mbak Lola nggak usah sampai ke warung, bisa meminta tolong kakaknya. Nah, itu. Berarti itu adalah suatu kerjasama antara saudara, di antara saudara di rumah ya. Terus di sini ada yang mau tanya? Apa? Mau ada yang tanya? Nomor 6. Iya, nomor 6. Jelaskan masing-masing pada anggota keluarga di rumah. Jadi semua dijelaskan. Iya, semua dijelaskan. Tadi keluarganya Mbak Cika adalah keluarga besar. Nah, berarti itu dijelaskan semua. Tugasnya apa? Fungsinya apa? Kamu ditulis ya, Nok. Keluarga kamu terdiri dari siapa saja? Terus tugasnya apa saja? Apa Mas Dio? Kalau sudah selesai bagaimana? Nunggu yang lainnya. Ya, nunggu yang lainnya dan jangan berisik. Mas Diva, ada yang ditanyakan? Mas Diva, apa? Nomor berapa Mas Diva? 7. Nomor 7. Kamu struktur isi sila anggota keluarga kalian. Jadi dibentuk gitu. iya, dibuat bagan. Nah, misalnya sini paman sama bibi, terus ini bawahnya kamu gitu ya. Ya. Nah, karena kan ya itu kan kamu membuat organisasi apa struktur yang ada saat ini saja ya Mas Diva. Berarti itu apa Mas Diva? Itu adalah generasi yang turun temurun ya, diawali dari generasi yang paling tua. Nah, Mbak Sani, ada yang ditanyakan Mbak Sani? Oh, nomor 2. Jelaskan mengapa keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan yang utama bagi seorang anak. Kenapa? Karena anak, apa Mbak Sani?
Kenapa toh kok anak itu? Mengapa keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan yang utama? Kenapa? Seperti yang telah diterangkan tadi. Karena apa Mbak Sani? Oh, bukan itu. Karena apa, Ndak? Kenapa? Karena keluarga itu adalah tempat pertama dan utama bagi anak untuk belajar dan berkembang, disertai dengan cinta dan kasih sayang orang tua. Anak dapat beradaptasi itu adalah didikan dari orang tua. Jadi keluarga adalah tempat yang paling utama untuk kita belajar. Mas Fahri, ada yang ditanyakan Mas Fahri? Nanti setelah selesai, nanti maju satu-satu untuk mempresentasikan satu meja 2 orang. Nanti saya tunjuk saja, ya. Nanti saya tunjuk saja. Mbak Salun, ada yang ditanyakan? Apa? 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 Memang itu ya. Tapi kalau ayahnya ada, masih sugeng, masuk nggak di nganu? Oh nggak tahu, sudah. Apa? Yang nomor 4 apa? Bagaimana suasana di rumah jika semua anggota keluarga patuh terhadap aturan? Kira-kira bagaimana? Di rumah pastinya ada aturan, ada tata cara. Nah, ada tata tertib. Di antaranya apa? Dilarang pulang larut malam, misalnya kan. Terus apalagi? Dilarang, apalagi? Mbak Ayu, coba kamu memberikan contoh. Bentar, Mbak Ayu dulu. Contoh aturan di rumah apa? Misalnya habis makan harus cuci piring. Terus apalagi? Habis tidur tempat tidur harus dirapikan. Terus apalagi? Tidak boleh keluar malam, misalnya. Nah, itu kan merupakan suatu aturan. Nah, apabila aturan-aturan tersebut kamu laksanakan, kira-kira apa yang akan terjadi? Keluarga kamu adalah kehidupan kamu akan menjadi seperti apa? Harmonis, ya. Keluarga kita akan menjadi harmonis. Apa Mas Aji? Nomor 3, berikan 2 contoh kerjasama yang bisa dilakukan antara anggota keluarga saat di rumah. Kamu di rumah kan memiliki anggota keluarga. Punya enggak Mas Aji? Punya. Lah, di sini kamu membutuhkan, misalnya Mas Aji itu sedang sekolah, seperti saat ini. Mas Aji sekolah, terus cuaca hujan seperti ini. Mas Aji membutuhkan pertolongan. Bagaimana biar pulang nanti tidak kehujanan? Mas Aji butuh dijemput, menghubungi kakaknya. Nah, itu merupakan salah satu kerjasama, saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Itu juga masuk contoh. Itu contohnya seperti itu. Apa, Dek? Jelaskan mengapa keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan yang utama bagi seorang anak. Kenapa, Mbak? Karena kenapa keluarga kok dikatakan sebagai lembaga pendidikan utama bagi seorang anak? Kenapa? Karena tadi anak tumbuh kembang pertama kali di mana? Di keluarga. Anak bisa seperti tadi contohnya, bisa memakai baju, bisa memakai sepatu, itu karena pendidikan dari siapa? Dari keluarga, ya. Jadi keluarga itu adalah tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk apa Mbak Siva? Untuk tumbuh dan kembang. Ya, anak itu dapat tumbuh kembang itu di mana? Di dalam keluarga itu yang utama. Tetapi setelah besar dia apa? Sekolah, melanjutkan kehidupan di kehidupan selanjutnya, ya.
Nanti setelah selesai, kalian tak suruh presentasi satu-satu ya. Ya, ya. Mas Fahri tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sebelum dipresentasikan, nanti dicek satu-satu ya, dicek satu-satu. Setelah selesai nanti baru dibahas. Masih ada waktu 5 menit ya, masih ada waktu 5 menit. Mas Diva sudah jadi? Belum? Ya mana Mas Diva? Tadi? Tidak dibuat? Belum dibuat? Mana? Struktur organisasinya tadi? Struktur organisasinya tadi tidak dibuat? Tolong yang masih kosong ini dikerjakan Mas Diva ya. Mas Hafiz sudah selesai? Sudah selesai? Mbak Lola? Sudah selesai? Kurang 2? Oh, kurang 1 ya. Masih ada waktu 5 menit ya. Ini di rumah kalian juga masih perlu ya bagi kalian untuk mengingat-ingat lagi tentang apa? Keluarga sebagai awal kehidupan. Ya, kita bisa belajar lagi, mengulas-ngulas lagi apa yang dibahas pada pagi hari ini ya. Apa Mas Haji? Apa Mas Haji? Nomor 6. Jelaskan masing-masing peran anggota keluarga yang ada di rumah kalian. Enggak, masing-masing anggota keluarga kamu. Keluarga Mas Haji itu keluarga besar atau keluarga kecil? Keluarga kecil, berarti ayah memiliki tugas apa, ibu, kakak, adik ya. Itu kan mereka anggota keluarga kamu, mereka juga memiliki tugas masing-masing ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang Mbak Lola maju sini. Mbak Lola maju sini untuk mempresentasikan. Semua sudah selesai ya? Sudah. Sudah selesai atau belum? Sudah. Mbak Lola, tolong kamu bacakan hasil belajar kamu. Dijawab ini di sini Mbak Lola. Sini aja. Nah, Mbak Lola, sebutkan 3 peran atau tugasmu sebagai seorang anak di rumah. Bantu orang tua, Ya, Mbak Lola, peran Mbak Lola di rumah adalah menghormati orang tua. Terus apa lagi Mbak Lola? Menjaga nama baik keluarga. Terus apa lagi? Menghormati orang tua. Ya, terima kasih Mbak Lola. Nomor 2. Nomor 2, Mbak Yaskia. Sini Mbak Yaskia. Tolong untuk dipresentasikan ya. Mbak Yaskia, dibaca. Sama soalnya. Ya, jelaskan mengapa keluarga disebut sebagai lembaga pendidikan yang utama bagi seorang anak. Jawabannya apa Mbak Yaskia? Ya, karena keluarga adalah tempat pertama dan utama untuk kita bertumbuh
kembang disertai dengan kasih sayang. Ya, pintar Mbak Zaskia. Nomor 3, Mbak Siva. Berdiri sini Mbak Siva. Ya, Mbak Siva sini. Yang lancang, yang banter. Ya, Mbak. Nah. Iya, ada apa? Berikan 2 contoh kerjasama yang bisa dilakukan antar anggota keluarga saat di rumah. Membantu adik mengerjakan tugas sekolah jika tidak mengerti. Ya. 2. Membantu ibu jika membutuhkan bantuan saat rumah. Ya, membantu adik mengerjakan PR apabila adiknya membutuhkan bantuan. Apabila adiknya membutuhkan bantuan, kita sebagai kakak hendaknya mau membantu. Terus apa lagi? Membantu ibu, membantu ayah, ya. Intinya kita sebagai anak harus selalu membantu orang tua, harus mengerti pekerjaan orang tua. Ya, lebih-lebih mau meringankan beban orang tua. Dengan cara apa? Menyelesaikan pekerjaan yang kecil-kecil saja sesuai kemampuan kita, ya. Membantu orang tua disesuaikan dengan kemampuan kita. Sekarang nomor 5. Nomor 5 apa 4? Nomor 4. Maaf. Nomor 4, Mbak Farah. Sini Mbak Farah. Itu bagaimana suasana di rumah yang itu? Bagaimana suasana di rumah jika semua anggota keluarga patuh pada aturan, harmonis dan tentram? Ya, harmonis dan tentram, ya. Apabila kita patuh terhadap aturan yang ada di rumah kita, pastinya kehidupan kita akan menjadi harmonis dan tentram. Nah, kalau begitu, apakah penting, apakah perlu dalam rumah kita itu diadakan tata aturan? Iya, penting, ya. Itu agar apa? Agar kehidupan kita menjadi harmonis. Untuk menjadi harmonis itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Bagaimana keluarga kita harus agar harmonis? Ya, kita berusaha bagaimana caranya. Di antaranya apa? Memberikan aturan-aturan tertentu, aturan-aturan, ya, yang harus dilaksanakan. Nomor 5, Mbak Cika. Bukan 2 contoh hak seorang anak dalam keluarga. Mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan. Ya, hak anak di dalam keluarga yaitu melibatkan kasih sayang dan juga perlindungan. Mbak Cika, hak sendiri apa? Arti kata hak. Sesuatu yang kita dapatkan. Betul, ya. Sesuatu yang kita dapatkan itu namanya hak. Kalau kewajiban, Sesuatu yang kita lakukan. sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, Mbak Siva, antara hak dan kewajiban itu harus bagaimana? Seimbang. Harus berjalan secara seimbang agar bisa apa? Dan bisa Antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang agar bisa menjadi apa? Kok harus seimbang itu kenapa? Agar pencapaian kehidupan itu bisa tercapai apa yang diinginkan. Nah, apabila antara hak dan kewajiban tidak seimbang, pasti akan terjadi suatu masalah, ya. Berarti hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Nah, ini karena waktunya sudah mepet, sekarang kita berdoa, ya. Karena waktunya sudah mepet, waktunya kita untuk beres-beres. Waktunya untuk beres-beres. Ayo sekarang beres-beres. Waktunya sudah habis apa? Ya. Sudah di situ dulu aja. Ya. Sudah di situ dulu aja. Oh, lebih banyak dikumpulkan saja, nanti kamu tidak malah lupa. Dikumpulkan saja. Ya.
Ya, terima kasih. Ya, sudah semuanya? Oh, sudah semuanya. Ya. Iya, terima kasih ya. Iya, sudah, terima kasih. Sekarang persiapan kita untuk berkemas-kemas pulang. Sudah selesai. Sekarang berkemas-kemas pulang. Mbak Farah, pimpin doa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian ini kan posisinya hujan, kalian berteduh dulu ya, berteduh dulu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke mana? Oh iya, sebentar. Sebentar.